Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikta Oktaviani, NPM 201941500123, mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar Biologi. Dosen mata kuliahnya Ibu Evri Gresinta, MPDSI. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Selesai. Kita akan belajar tentang materi hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Buka buku kalian ya. Baik. Nah, ada yang tahu keanekaragaman hayati itu apa? Nah, jadi keanekaragaman hayati itu atau disebut juga biodiversitas. Nah, biodiversitas itu dia akan sebagai keanekaragaman organisme wilayah tertentu atau di seluruh bumi. Nah, keberagaman makhluk hidupnya itu yang terjadi karena ada warna. Ini ada perbedaan warna, ukuran, penampilan, dan sifat. Nah, dia itu ciri yang disebut keanekaragaman hayati itu ada warna, ukuran, jumlah, penampilan, dan sifat. Nah, selanjutnya kan di situ keanekaragaman hayati itu kan ada keseluruhannya itu. Yang pertama ada genus yang pertama, keanekaragaman genus. Ya, keanekaragaman genus itu keanekaragaman pada makhluk hidup. Dia tuh muncul karena ekspresi gen itu berbeda-beda. Misalnya dari ayah ke ibu gitu, ke anaknya juga gitu, seperti itu. Nah, yaitu keanekaragaman genetik pada variasi setiap organisme. Nah, keanekaragaman gen itu mempunyai keanekaragaman yang sangat terkecil. Nah, yaitu membentuk variasi dalam spesies dalam keanekaragaman genus itu. Nah, variasi itu dalam proses yang disebut, ada yang tahu? Enggak, Bu? Varietas. Ya, varietas. Nah, variasi itu dalam proses disebut varietas. Nah, dia itu mempunyai susunan genetik. Dia itu berpengaruh pada genotip. Ya, genotip. Atau genotip itu apa? Sifat. Nah, jadi kalau fenotip itu apa fenotip? Kalian tahu fenotip itu apa? Penampakan luar. Penampakan luar. Ya, itu yang disebut dengan keanekaragaman genus. Nah, dia tuh faktor bawaannya itu kayak seperti gabungan sifat dari dua perbedaan kayak ayah dan ibu. Keturunan ya berarti ya? Ya, kayak keturunan gitu. Dan tahu contohnya seperti apa? Genus itu, keanekaragaman genus itu kayak apa? Genetik. Seperti contohnya kayak bunga, mawar, merah, terus apa lagi? Kuning dan putih. Nah, terus contohnya ya, contoh dari keanekaragaman genetik atau genus. Nah, yang kedua
seperti apa? Nah, dia tuh mempunyai kumpulan individu yang memiliki kesan. Nah, dia tuh secara morfologi. Nah, morfologi. Dia itu kayak ada morfologi, anatomi, terus fisiologi. Terus yang terakhir apa? Dan biokimia. Nah, itu penjelasan dari keanekaragaman jenis. Nah, lanjut ya. Dia itu apa namanya, keanekaragaman yang paling tinggi. Ya, tinggi. Nah, dia itu contohnya ada yang tahu contoh seperti apa? Yang sejenis itu kayak apa? Kayak kacangan. Kayak apa itu kacang-kacangan itu? Kacang hijau, kacang panjang, dan buncis. Ya, seperti itu ya contoh dari keanekaragaman jenis. Kalau yang ketiga ada apa tuh? Yang terakhir, yang ketiga, ekosistem. Keanekaragaman ekosistem. Orang tahu keanekaragaman ekosistem itu apa? Jadi keanekaragaman ekosistem itu dia itu setiap makhluk hidup akan saling berinteraksi. Dia itu makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kondisi lingkungannya itu kayak apa namanya yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada kayak setiap kondisi itu akan menyebabkan variasi ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem merupakan di dalam diri itu apa? Seperti apa penjelasannya? Nah, jadi kalau misalnya keanekaragaman tingkat ekosistem tingkatan tertinggi itu dia adanya kayak ekosistem yang mengembangkan sumber daya alam hayati yang cocok ekosistem. Nah, dia itu yang dapat meningkatkan kayak hasil pertanian, apalagi tuh peternakan dan industri. Ya, seperti itu kalau keanekaragaman ekosistem itu ya. Nah, di sini ada keunikan hutan hujan tropis di Indonesia. Jadi keunikan hutan hujan tropis di Indonesia itu ada yang tahu kayak apa? Nah, dia itu jadi sebagian besar hutan di alam Indonesia itu termasuk hujan tropis. Nah, kayak dia itu hutan yang memiliki keanekaragaman apa itu? Keanekaragaman apa? Tumbuhan yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Yang kedua itu ada hutan dengan pohon-pohon yang tinggi. Terus yang ketiga apa? Iklim yang lembab dan curah, hujan yang tinggi, seperti itu iklim. Berarti yang pertama itu ada apa aja tadi? Ada keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada hutan yang pohon-pohon yang tinggi. Yang ketiga itu ada iklim yang lembab dan curah. Ya, seperti itu ya kalau keunikan hutan di hujan tropis itu. Nah, dia itu apa? Indonesia akan terletak di antara dua samudra. Ada apa aja tuh? Samudra Hindia dan Pasifik. Ya, Hindia dan Pasifik. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Apa? Contoh keanekaragaman ekosistem itu apa saja? Ya, baik, Ibu jawab ya. Nah, contoh keanekaragaman ekosistem itu seperti ini nih.
ada 3 ya. Yang pertama alami, kedua buatan, yang ketiga itu filogenetik. Nah, kalau alami itu kan dia mempunyai yang diciptakan atau dibuat sendiri kan, persamaan atau perbedaan yang berasal dari makhluk hidup itu kan. Nah, misalnya itu kayak klasifikasi hewan yang berdasarkan cara gerak, kayak hewan bersayap, cara gerak kayak hewan bersayap, bersirip, dan berkaki kayak gitu. Nah, klasifikasi buatan itu kayak apa namanya? Kayak diklasifikasi dengan memakai 1 atau 2 gitu. Ya, seperti kayak misalnya Aristoteles yang mengelompokkan makhluk hidup, dia itu menjadi 2 kelompok. Dia kayak kemampuan berpindah dan klorofil. Nah, yang terakhir itu klasifikasi fitogenetik itu yang sistemnya berada disebarkan dari jauh dekatnya hubungan antara kayak takson 1 dengan takson lainnya. Kayak itu misalnya ada klasifikasi filogenetik itu berdasarkan sifat makhluk hidup yang dapat diamati atau persamaan fenotipnya. Jelas? Jelas Ibu. Paham? Makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, materi hari ini kita dulu ya. Kita berdoa